Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Ya, sejujurnya ini adalah pertarungan ketiga Chris melawan Kevin kali pertama. Saat itu Kevin masihlah pemula, bahkan dirinya tidak layak disebut sebagai pendekar pedang. Dan dengan bantuan tuannya yaitu Roman Dimitri bahkan masih sulit baginya untuk bisa mengalahkan Chris. Lalu sejak kejadian itu Kevin pun bertekad untuk bisa bertambah kuat. Oleh sebab itulah ia menjadi maniak yang selalu saja berlatih, hingga pada akhirnya ia pun memiliki tekad untuk bisa melampaui Chris. Dan pertarungan keduanya yaitu tak kalah merebutkan pedang yang telah dibuat oleh Roman, yaitu tanpa nama 1 dan tanpa nama 2. Tapi hasilnya lagi-lagi Kevin dikalahkan. Dan sampailah pada pertarungan ketiga, yaitu saat ini tentunya Kevin bertekad tidak ingin dikalahkan untuk ketiga kalinya dan membuktikan bahwa dirinya lah yang paling layak untuk menjadi pedang pertama bagi tuannya yaitu Roman Dimitri. Kini keduanya pun sudah memasuki arena. Lalu Chris berkata, "Kevin, aku akui bahkan sebelum pertarungan dimulai aku sudah bisa membayangkan bahwa kaulah yang akan aku lawan pada babak final. Aku sudah mengakuimu." Ya, dahulu sebenarnya Chris tidak terlalu menganggap Kevin sebagai saingannya. Walaupun perkembangan Kevin sangatlah luar biasa. Dari anak kecil yang tak tahu apa-apa menjadi pendekar pedang yang bahkan bisa mengalahkan lawan-lawan kuat. Tapi walau begitu, Chris masih belum menganggapnya sebagai saingan. Tapi semua itu berubah tepat setelah Kevin mengalahkan Ares. Chris harus mengakui jika Kevin adalah saingan satu-satunya yang ia miliki, dan juga Chris harus membuktikan bahwa Kevin tidak akan pernah bisa mengambil tempatnya. Dan pada akhirnya pertarungan pun dimulai. Dan tentunya antusiasme para penonton terlihat jelas. Siapapun yang menjadi pemenang, mereka akan tercatat di dalam sejarah. Dan karena ini adalah pertempuran yang menentukan, baik itu Kevin dan Chris sama-sama tidak menahan diri. Mereka mengeluarkan segala yang mereka punya untuk bisa memenangkan pertarungan. Kedua pedang saling berbentrokan dan efeknya benar-benar mengguncang arena. Bahkan beberapa mata penonton sampai sulit untuk bisa melihat pergerakan dari kedua belah pihak. Ya, Chris bergerak begitu cepatnya. Awalnya agak sulit bagi Kevin untuk mengikuti pergerakan Chris, tapi untungnya ia bisa menahan serangan dari Chris dengan cara mengikuti atau membaca aliran mana yang keluar dari tubuh Chris. Dan itu juga merupakan cara yang sama bagaimana Kevin berhadapan dengan Edwin Hector. Tapi sayangnya semua itu masih belum cukup. Walaupun Kevin berhasil menahan serangan Chris, tapi luka demi luka mulai terlihat jelas di beberapa anggota tubuhnya. Memang tidak bisa dipungkiri, dari segi kekuatan Chris masih berada di atas Kevin. Tapi itu bukan berarti ia akan kalah jika itu adalah pertarungan hidup dan mati. Sama halnya saat ia berhadapan dengan Ares. Apalagi Kevin juga sudah menyadari kekurangannya setelah ia kalah untuk kedua kalinya, yang intinya hanya mengayunkan pedang berkali-kali tidak akan bisa mengalahkan Kevin. Oleh sebab itulah ia menggunakan metode ataupun cara yang beda, yaitu dengan menggunakan ilmu pedang. Ya, itu adalah ilmu pedang yang diajarkan langsung oleh Roman Dimitri, yaitu ilmu pedang surgawi.
gerakan pertama dari ilmu pedang surgawi pun dilemparkan. Tapi sayangnya itu masih belum cukup kuat untuk bisa menjatuhkan Chris. Ya, tekniknya memang sama dengan apa yang digunakan oleh tuannya, yaitu Roman Dimitri. Tapi mereka memiliki kekuatan yang jauh berbeda. Jika saja itu adalah serangan dari Roman, pastinya Chris akan langsung tumbang. Tapi karena kekuatan Kevin berada sedikit di bawah Chris, ia harus berusaha lebih keras lagi untuk bisa mengalahkan Chris. Tapi sayangnya seluruh serangan yang dikeluarkan oleh Kevin berhasil dimentahkan oleh Chris. Hingga pada akhirnya Kevin pun mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu gerakan ketiga dari ilmu pedang surgawi. Ya, dengan serangan tersebut setidaknya Kevin memiliki sedikit keyakinan bahwa ia akan bisa mengalahkan Chris. Aura yang keluar dari tekniknya bahkan sampai mengguncang seluruh arena. Dan saat melemparkan teknik tersebut, Kevin menyaksikan jika Chris telah terkena serangannya. Ya, ia sangat yakin tidak ada yang bisa menahan serangannya kecuali Roman Dimitri. Tapi ternyata itu semua hanyalah ilusi. Entah bagaimana dengan cepatnya Chris berhasil membelah serangan Kevin dan pada akhirnya serangan pun mendarat pada tubuhnya. Tentu saja itu adalah hal yang mengejutkan. Bahkan dengan indranya yang begitu sensitif yang telah ditingkatkan pada tahap ekstrim, sama sekali tidak bisa menyadari atau membaca pergerakan Chris. Ya, bisa dikatakan itu adalah teknik pedang yang menembus ruang. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali tuan mereka, yaitu Roman Dimitri. Nah, sejak awal Chris sudah memutuskan bahwa ia tidak akan segan saat melawan Kevin. Apalagi Kevin juga menunjukkan aura sihir yang meledak-ledak. Bahkan insting Chris menyatakan jika itu adalah serangan yang sangat berbahaya. Jika sampai terkena mungkin akan memberikannya dampak yang signifikan. Juga Chris menyadari jika itu adalah teknik yang belum pernah Kevin gunakan sebelumnya. Artinya sama sepertinya dahulu Kevin telah memasuki alam pioner. Untungnya Chris sudah mencapai alam tersebut tepat sebelum Kevin. Jadi bisa dikatakan Chris masih berada satu langkah di atas Kevin. Dan saat serangan besar tersebut mengarah tepat ke arahnya, Chris pun berhasil menebasnya dan bahkan sampai mengenai Kevin. Ia pun terpental, wajahnya menjadi pucat bahkan sampai memuntahkan darah. Tentunya Kevin juga hampir tidak bisa mempercayai apa yang telah terjadi. Itu adalah teknik yang ia asah khusus hanya untuk bisa mengalahkan Chris. Padahal Kevin sudah sangat yakin tepat setelah mengarahkan Ares ia sudah melampaui batasan sebelumnya. Tapi siapa sangka ternyata Chris masih berada di atasnya. Melihat kondisi Kevin, juri awalnya ingin mengangkat bendera dan menyatakan jika Chris lah yang menjadi pemenangnya. Tapi sebelum juri mengatakan hal tersebut, Kevin berteriak, "Tunggu, pertarungan masih belum berakhir." Dengan kondisinya yang nampak memprihatinkan, Kevin sama sekali tidak peduli, tujuannya harus tercapai. Dan ia tidak boleh menyerah walaupun nyawa adalah taruhannya. Apalagi tuan mereka Roman Dimitri telah menyaksikan pertarungan tersebut dan sepertinya juga ingin melihat respon apa yang akan dilakukan oleh Kevin setelahnya. Jadi Kevin pun memutuskan untuk mengambil resiko yang lebih besar. Ia memasukkan seluruh sisa-sisa energinya ke dalam pedang yang ia gunakan dan serangan terakhir yang bisa dilakukan oleh Kevin pun dilemparkan.
chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.